بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan di dalam daurah Saifiyah yang ke-30. Yang kesekian kalinya, Masya Allah, yang udah mendekati akhir-akhir ya. Kitabnya cuman tinggal 2 lembar selesai. Mudah-mudahan selesai tepat waktu insya Allah. Bibarkatikum kullukum. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menimba ilmu akidah ahli Islam karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua dari kita masih semangat ya. Biasanya kalau awal-awal tuh semangat full kayak Ramadan gitu ya. Akhir-akhir udah mulai. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang istiqomah atau yang tidak di antara kita. Walaupun kita tahu semuanya pasti mengalami kesibukan masing-masing ya. Kemarin tuh waktu daras tentang kuburan, malaikat, mungkar nakir, alam barzah. Seketika pelajaran selesai, saya dikabari ada anaknya keponakan saya meninggal dunia. Dalam hitungan menit juga gak sampai itu dikabarin juga keponakan dari sepupu saya lahir. Subhanallah, hakada dunia. Ada kematian, ada kelahiran, dua-duanya sama-sama bayi, dua-duanya sama-sama masih kecil. Subhanallah, syafiq nafi insyaallah, dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bab sedikit pembahasannya untuk hari ini. Yang penting gak sampai gak ada pelajaran tentang mizan. Halaman 25 bagi yang punya bukunya. Wa an yu'mina bil mizanil ladhi tuwazan fihil hasanat wa sayyiat wa sirat wa huwa jisrun mamdud ala matni jahannam wa bihaudin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu minhul mu'min qabla dukhulil jannah wa ma'uhu minal jannah. Wa an yu'min bil mizan. Sudah sepatutnya kita itu beriman dengan mizan. Alladzi tuwaznu fihil hasanat wasayyi'at, di mana di sana nanti akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Wasirat, sirat, wa huwa jisrun, sirat itu jembatan mamdud alamat ni jahannam, yang terbentang di atas neraka jahannam. Wa bihaudin nabiyyina Muhammadin, dan juga dengan telaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu minhul mu'min, di mana yang minum di situ itu orang-orang mukmin qabla dukhulil jannah, sebelum mereka masuk ke dalam surga. Wa ma'uhu minal jannah, dan air telaga itu berasal dari surga. Cuman segitu ya, satu paragraf kita bahas sedikit-sedikit insyaallah taala. Oke, wa an yu'mina bil mizan, dan kita harus beriman dengan yang namanya mizan. Apa mizan itu? Mizan itu timbangan, tapi bukan timbangan yang kayak kita lihat di dunia ya. Ya mirip-mirip kayak gitu. Namanya timbangan itu ada neraca ya, 2 neraca yang ditimbang, diseimbangkan. Alladzi tuwaznu hasanat wa sayyi'at, ditimbang amal baik dan amal buruk. Yang kanan itu tempatnya amal yang baik-baik, yang kiri tempatnya amal-amal buruk. Yang ditimbang apanya? Nah, ini ada khilaf antara ulama. Ada yang bilang yang ditimbang itu orangnya. Orangnya naik di timbangan tersebut. Hakada qala Ibnu Mas'ud ya, katanya Ibnu Mas'ud yang ditimbang itu orangnya.
Tapi yang muktamad di kalangan ulama, yang ditimbang muktamad adalah amalannya, bukan orangnya. Ya. Tapi menurut pendapat lain orang dan amalannya yang naik ke timbangan tersebut. Tapi pendapat muktamad mengatakan amalannya saja, orangnya nggak ikut ditimbang. Jadi nanti amal itu akan menjadi satu bentuk jasmani, ada bendanya, gitu. Ada bentuknya dan ditimbang. Mizan itu besar luar biasa ya akhwat. Dikatakan kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di mizan, itu bagaikan engkau meletakkan kelereng gundu, engkau letakkan di padang pasir. Aku lupa bahasa Melayunya kelereng. Waktu itu udah pernah bahas tapi lupa. Kalian tahu nggak mainan yang kecil-kecil, yang bola yang kayak dari kaca itu, yang disentil? Ustazah Guli. Oh iya, itu namanya kelereng. Waktu itu pernah bahas tapi lupa. Ya itu, kalau orang Indonesia bilang, orang Jawa kelereng, orang Jakarta bilangnya gundu. Guli ya. Nah itu bandingannya kayak diletakkan amal kita itu cuman sebesar guli tadi itu, kelereng atau gundu, engkau letakkan di padang pasir. Timbangannya itu ibarat padang pasir. Dari saking luasnya, betapa luasnya besarnya mizan. Ya, bidobet kayak gitu ya, perumpamaannya. Itu semua langit dan bumi, itu gedenya segede gundu itu amalannya. Ya. Jadi timbangannya kayak padang pasir, ya. Kayak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sementara yang ditimbang amal yang kecil bagaikan yang bola kelereng itu, yang kecil itu, kelereng kecil. Dan mizannya bagaikan padang pasir itu. Bisa bayangkan kira-kira? Ya, ketika seorang hamba melihat mizan itu super gede, ya, hambanya Allah waktu di akhirat nanti melihat timbangan segede itu, dia bingung. Ya. Gimana caranya aku bisa memenuhi timbangan itu? Ini bisa dipenuhi dengan apa? Mereka bertanya-tanya. Namun ya akhwat, jangan khawatir, lagi-lagi Nabi Muhammad itu selalu ngasih solusi setiap permasalahan kita di akhirat nanti. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia Nabi Muhammad kasih sholawat, ya. Kasih istighfar, kasih bacaan tasbih macam-macam. Ya. Di akhirat juga ya. Kemarin yang kuburan Nabi Muhammad kasih solusi yang baik sama orang yang suka gembirain hati orang. Nanti dia jadi makhluk nemenin kamu di kuburan. Baca surat Tabarok, dia mencegah dari azab kubur. Nah, ini orang yang kebingungan nanti di mizan juga dikasih solusi. Gimana caranya aku memenuhi timbangan mizan? Ya, sedangkan gedenya tuh kayak padang pasir, ya, yang nggak ada ujungnya gitu, besarnya. Ada amalan yang bisa memenuhi timbangan amal kebaikanmu. Ya. Walhamdulillahilladzi tamla'ul mizan, kata beliau. Kalimat alhamdulillah yang timbul dari hati yang benar-benar bersyukur, itu pahalanya bisa memenuhi mizan. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalimatan khafifatan alal lisan, kalimatan walakin sakil fil mizan, kalimatan khafifatan alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lidah, sakilatan fil mizan, tapi berat nanti di mizan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak dzikir-dzikir yang lain yang membuat tiba-tiba mizan itu jadi berat. Pahala mizan yang baik itu jadi berat. Salah satunya juga kita disuruh sabar. Karena sabar nanti tuh yang nolongin orang di mizan, yang bisa jadi pemberat timbangan amalnya. Ya begitu. Salah satunya adalah kalimat alhamdulillah. Wahakadha ya akhwat. La ilaha illallah. Kemudian wabisirati wa huwa jisrun mamdud ala matni jahannam. Dan juga sirat. Sirat itu apa? Apa itu sirat? Sirat jembatan yang panjang ala matni jahannam, panjang terbentang di atas jahannam, di atas neraka jahannam. Jadi kalau tingkatannya surga itu semakin atas semakin tinggi ya. Yang paling atas yang paling tinggi ya. Naik ke atas bisa turun ke bawah ya. Yang naik ke bawah belum tentu bisa naik ke atas. Kalau tingkatan jahanam sebaliknya ya.
yang paling menyedihkan, yang paling dahsyat itu yang pertama, tingkatannya sampai ke bawah. Jadi kebalikannya jannah. Nanti akan dibahas surga neraka, bukan di bab ini insyaallah. Ini sirat ya. Dia terbentang di atas neraka jahanam. Jadi di bawahnya sirat itu sudah ada neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Ini pernah dibahas di syair di kitabnya Nafahat Ramadaniyah. Ramadan ya. Orang kalau tergelincir kakinya, plung, langsung masuk ya. Dan ada syairnya, memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari kaki yang tergelincir. Kalau nggak salah ya. Cuman lupa baitnya seperti apa. Yang jelas itu sirat ya, terbentang di atas neraka jahanam yang dikatakan sangat tipis banget sampai nggak kelihatan, saking tipisnya. Itu lebih tipis dari 7 belahan dari satu rambut udah tipis, kita belah jadi 7, kira-kira kelihatan nggak kelihatan, cuman kelihatan sekelibat cahayanya aja, bendanya tuh nggak kelihatan dari segi tipisnya. Wahakada. Dan lebih tajam dari pisau pedang yang paling tajam, pisau yang paling tajam. Ini sirat lebih tajam, tipis dan tajam. Wahakada. Dan panjang. Dalam riwayat dikatakan panjangnya itu 500 tahun nanjak naik, 500 tahun turun dalam perjalanan. Sirat gak kenceng, gak cuman lurus, perjalanannya 500 tahun nanjak naik, kayak kita naik gunung. 500 tahunnya lagi turun, 1000 tahun jadinya. Seperti itu teman-teman. Nah itu sirat. Allahumma salimna wa iyyakum insyaallah. Sirat itu jembatan. Nah jembatan itu berbeda-beda orang memandangnya. Mengalaminya juga berbeda-beda, tergantung perbuatan amal masing-masing. Ini semua orang yang masuk surga pasti harus melewati sirat terlebih dahulu. Dan gak ada orang yang tidak melewati sirat. Wa minkum ila wariduha ya, wahakada. Bagi mereka orang yang mukmin, mereka akan melewati sirat itu dengan cepat. Yang mukmin dikatakan kalbarkil khatif ya, bagaikan kilat set gitu, tahu-tahu udah nyampe di depan ya. Cepet kayak orang kedip mata, kayak kilat, kayak cahaya. Nah, cahaya set keluar kayak kalau habis hujan tuh, habis petir, cahaya sekedar klap gitu aja nyampe. Ada juga yang memiliki kendaraan, ada yang berkendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang sambil merangkak pelan-pelan tapi nyampe gitu. Ada yang dikit lagi udah mau nyampe tapi jatuh. Naudzubillah min dzalik. Ada yang baru naruh kakinya sudah jatuh, langsung jatuh. Itu penentu. Sirat ini penentu antara surga dan neraka kita ya. Tergantung di sirat bagaimana keadaan kita. Yang berhasil melewati sirat masuk jannah, masuk surga. Tapi yang jatuh tergelincir, naudzubillah, masuk neraka. Nah di sini bagi mereka yang tidak bisa melewati sirat maka akan jatuh ke neraka. Dan bagi mereka yang bisa melewatinya akan masuk surga. Wahakada ya akhwat ya. Makanya kita harus perhitungkan amal-amal baik. Seseorang ahli hikmah mengatakan hisab dirimu sebelum engkau dihisab nanti di akhirat ya. Ya, kita harus perhitungkan amal-amal baik. Setidaknya hari-hari yang kita lalui harus ada amal baik yang kita lakukan di luar ibadah wajib ya. Di luar ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan, kayak sholat misalnya, wudhu ya. Di luar itu kita harus kena tambah amal-amal baik. Nah di antara perihal mizan tadi itu ya kan, timbangan tadi bisa jadi seseorang itu banyak amal baiknya. Kemudian banyak juga amal buruknya. Ketika ditimbang itu seimbang. Baiknya sama 50%, buruknya juga 50%. Imbang antara sayyi'at dan hasanat, hampir sama timbangannya. Namun ada satu kecil amal baiknya yang bisa mengunggulkan timbangan baiknya yang lebih berat, maka masuklah dia ke dalam surga.
sama nih, kejahatan, keburukan dan kebaikannya, kesolehannya sama. Ternyata ada seukuran kelereng pahala sabar misalnya. Akhirnya ditimbang, diletakkan di timbangan amal baik sehingga dia jatuh jadi yang lebih berat, lebih unggul, maka masuk ke dalam surga. Walaupun kelihatannya sayyiatnya juga udah 50%. Atau sebaliknya, naudzubillah min dalik, sama itu amal baik dan buruknya. Tapi ada satu maksiat kecil yang ia lakukan, bohong misalnya. Itu mengunggulkan timbangan yang buruk, maka naudzubillah masuklah dia ke neraka. Maka jangan engkau remehkan amal ibadah. Walaupun sebesar dzarrah pun semua ada hitungannya. Baginda bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamrah," ya. Maka jauhilah api neraka, jauhilah timbangan buruk ini walaupun dengan sedekah sebiji kurma, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ada kisah nantinya 2 orang ditimbang sama Allah SWT ya. 2 orang temannya, teman dengan temannya ditimbang. Dua-duanya sama timbangannya. Yang satu amal buruknya 50%, amal baiknya 50%. Yang satu juga begitu, amal baik dan buruknya 50%. Ini bingung malaikat mau masuk surga atau mau masuk neraka. Ini mau lanjut terus melewati sirat atau gimana nih? Karena mizan ini tergantung ya, bagaimana kita nanti ngelewatin sirat. Ya, tergantung amal kita. Bingung. Akhirnya seorang teman mengatakan, ya, daripada aku surga gak ada, neraka gak ada, gak jelas, mending aku kasih timbangan amal baikku ke temanku walaupun sedikit. Daripada kami dua-duanya masuk neraka, mending salah satu di antara kita tuh ada yang masuk surga. Akhirnya dia kasih amalan kebaikannya, dikasih ke temannya sehingga temannya tuh bisa masuk surga. Allah kemudian ya kan, mengatakan kepada malaikat, masukkan kedua-duanya ke dalam surga dengan rahmatku. Masuk surga birahmatillahi ta'ala. Kata malaikat, kenapa? Kok bisa begitu? Dia dermawan dan aku lebih maha dermawan, katanya Allah. Dia dalam keadaan seperti ini masih mikirin temennya, kasihan. Kalau harus kita dua-duanya masuk neraka, mending salah satu di antara kita. Akhirnya dia dermawan, memberikan amal baiknya kepada temannya, maka aku Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan, jauh lebih dermawan dari itu. Jadi begitu. Oke, yang terakhir di sini, wa bi haudin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya ada haud. Apa haud? Telaga, kayak sungai gitu. Sebutannya telaga. Telaga punya siapa? Punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap anbiya wal mursalin mempunyai telaga masing-masing. Gak cuma Nabi Muhammad ya. Setiap nabi sama Allah nanti dikasih telaga, punya telaganya masing-masing. Tapi telaga yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita imani, yang harus kita tahu ya ini haud, telaganya Nabi Muhammad. Adapun yang lain cukup secara global aja. Secara global kita tahu, oh semua Nabi dan Rasul pasti dikasih telaga. Cukup, gak perlu kita hafalin namanya, di mana ini itu, enggak. Cukup beriman secara global. Jadi telaga yang paling besar itu milik Nabi kita Muhammad SAW, yang mana umat-umatnya nanti akan meminum dari telaga itu. Wa ma'uhu minal jannah, airnya surga itu sumbernya dari mana? Dari surga. Airnya jannah, airnya telaga itu dari jannah, dari surga. Surga telaga Kautsar, hakadha ya akhwat. Nanti mereka akan minum sebelum masuk surga. Ada gelas-gelas di situ disediakan. Ada yang ngambil langsung, ada yang dituangkan oleh Nabi Muhammad, diminumkan langsung dari tangan Nabi. Siapa itu? Para pendakwah, ya. Para penerus risalah Nabi Muhammad SAW. Dari bantuan mereka kepada umat, balasannya nanti mereka dikasih minum langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum insyaallah.
Banyak tuh salah satunya. Di Nafahat juga pernah disinggung. Jadi mereka nanti minum di Telaga Kautsar. Mereka akan minum sebelum masuk surga. Jadi tempatnya haud itu di mana? Setelah Sirat, ya. Setelah Sirat, setelah melewati jembatan, kemudian ada haud di situ. Ada yang bilang enggak, ya. Haud itu sebelum Sirat. Setelah mizan, haud dulu, kemudian Sirat. Karena di sini dikatakan qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Nah, keputusan masuk surga itu kan pastinya sebelum Sirat, ya. Jadi sebelum mereka melewati atau masuk Sirat ada haud di situ ya akhwat. Nah, kita dulu pernah nanya sama ustadzah, kenapa ustadzah? Kok haud duluan? Nah, kenapa nggak Sirat duluan? Ada hikmahnya katanya ustadzah. Ya. Kalau seandainya ada umat Nabi yang tergelincir masuk ke dalam neraka, ya, tapi dia udah minum air telaga, itu perutnya nggak akan gosong. Apa gosong itu? Kebakaran, ya. Karena dikatakan orang yang minum haud itu nggak pernah ngerasain haus sama sekali. Itu bagian dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun mereka masuk neraka nggak akan gosong, nggak akan merasa haus. Disitulah hikmahnya diletakkan haud duluan sebelum Sirat, ya, begitu. Ala kulli hal, kemudian baginda akan menuangkan air dari telaga haud Kautsar tadi, ya, kemudian memberikannya kepada kaum mukminin wahakadha. Dan juga para sahabatnya nanti diantaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga akan menuangkan air tersebut, bantuin Nabi Muhammad SAW. Nuangin air ke gelas-gelas buat orang mukmin dan juga para sahabat lainnya, sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Dan tiap-tiap anbiya dan mursalin mereka punya haudnya. Baginda bersabda, ada hadis sahih dalam Bukhari Muslim, haudku adalah haud yang besar, ya. Ma baina Aila wa San'a, kata Nabi Muhammad. Besarnya itu kayak dari kota Aila di Syam, kalau nggak salah yang sekarang Suriah, sampai ke kota Son'a yang ada di Yaman, ibu kota Yaman. Bisa bayangin nggak? Nah, antara kedua itulah Aila, baina Aila wa Syam, baina Aila wa Son'a, antara kota Aila dan kota Son'a, di antara kedua itulah haudku. Besarnya antara kedua itu. Beda negara, ya. Panjang, lebar. Nah, gitu. Wa ma'uhu minal jannah, dan airnya itu dari surga. Air haud berasal dari surga. Warnanya putih, lebih putih dari susu. Rasanya manis, lebih manis dari madu. Dan yang minum itu gak bakal pernah ngerasain haus sama sekali. Di surga tuh udah gak ada namanya haus, namanya lapar, namanya sakit perut kayak saya sekarang, ya gak ada, ya semua itu dihapus. Rasa-rasa yang gak enak, baik rasa di badan ataupun rasa di hatimu, sumpek, gelisah, galau, kepikiran, ya kayak merasa kebebanin sesuatu, itu gak ada, udah dicabut semua rasa-rasa yang gak enak, baik dari segi jasmani dan rohani. Kemudian wa mihzab, mizab itu apa? Gelasnya itu banyak. Di pinggiran haud itu ada gelas-gelas yang indah, gelasnya banyak. Sebanyak apa? Dikatakan sebanyak bilangan bintang di langit. Ya subhanallah. Hakada, ya, semoga kita semua bisa meminum telaga itu insyaallah dari tangan Nabi Muhammad SAW langsung insyaallah. Insyaallah lanjut dalam pelajaran as-sam'iyat yang akan datang insyaallah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wal afu minnakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.